Kali ini kita akan membahas tentang kenapa uang bisa sangat berharga walaupun dia hanya kertas, dan juga kenapa tiap tahun nilainya semakin berkurang, dan bagaimana dasar-dasar serta pola manajemen uang yang tepat. Pastikan nonton sampai habis karena akan ada 2 fakta mengejutkan tentang uang yang pasti kamu tidak tahu. Belajar hal yang tidak sekolah ajarkan bersama InvestSelf. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Tapi, dulu uang hanyalah secari kertas biasa. Lalu, kenapa uang bisa menjadi sangat berharga seperti sekarang? Jawabannya adalah karena emas. Emas pada mulanya adalah alat transaksi pada zaman dahulu, karena emas dianggap benda berharga bagi semua orang pada zaman itu. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, emas dianggap tidak praktis dan sulit untuk dijadikan sebagai alat tukar untuk kebutuhan dan barang yang kecil. Pada tahun 1861, Bank Sentral Amerika Serikat atau yang disebut The Fed menetapkan gold standard, di mana jumlah uang yang dicetak harus sesuai dengan jumlah cadangan emas yang dimiliki oleh Bank Sentral. Contoh, misalnya jumlah emas yang dimiliki Bank Sentral adalah 100 kg, di mana setiap gramnya bernilai 900.000. Berarti, jumlah uang yang dapat dicetak oleh Bank Sentral adalah sebanyak 90 miliar dalam bentuk kertas dengan berbagai pecahan. Kertas inilah yang sekarang kita sebut sebagai uang kertas. Pada Perang Dunia Pertama, gold standard dilanggar sendiri oleh Amerika Serikat karena mereka mencetak uang sebanyak mungkin untuk mendanai kegiatan perang tanpa menggunakan cadangan emas seperti gold standard di atas. Jadi, kenyataannya sekarang uang tidak lagi dicetak dengan gold standard, tapi dicetak sesuai dengan keinginan dan keperluan dari bank sentral pada negara itu sendiri. Hal inilah yang membuat uang dari tahun ke tahun mengalami penurunan nilai atau devaluasi. Kita masuk ke fakta yang pertama. Sudahkah kamu tahu bahwa jumlah uang yang berada di Indonesia per Februari 2020 adalah sebanyak 6.116,5 triliun rupiah. Wow. Ingatkah kita 10 tahun yang lalu uang 100.000 bisa membeli lebih banyak barang dibanding uang 100.000 sekarang? Atau harga Indomie yang dulu hanya 1.000 rupiah sekarang jadi 2.500? Atau kenapa ya harga mobil naik terus? Atau kenapa biaya sekolah dari tahun ke tahun semakin naik? Hal ini disebabkan oleh inflasi atau kenaikan harga yang memang telah menjadi hal yang wajar dalam roda ekonomi setiap negara. Contohnya di Indonesia, Bank Indonesia pada tahun 2020 memasang target inflasi sebesar 3% plus minus 1% atau 2-4% per tahun. Inflasi adalah indikasi pertumbuhan dan adanya permintaan yang konsisten pada ekonomi, sehingga wajar jika Bank Indonesia mengharapkan adanya inflasi. Namun, apabila inflasi melewati target, maka yang akan terjadi adalah hyperinflasi yang membuat uang kita menjadi tidak berharga lagi. Hal ini pernah terjadi di Zimbabwe dan Venezuela belakangan ini. Coba tuliskan negara lain yang kamu ketahui di komen di bawah. Kita akan membahas dasar-dasar ekonomi lebih dalam lagi pada video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Silakan like dan subscribe untuk video selanjutnya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, uang kita berkurang nilainya sebanyak 2-4% setiap tahunnya. Hal inilah yang banyak dari kita tidak sadari, bahwa uang yang sekarang kita punya mengalami penurunan nilai, atau secara tidak langsung jumlahnya berkurang. Jadi kalian sudah pasti tahu kan, menabung itu bagus atau tidak? Tentu saja jawabannya tidak cukup baik. Mengingat bank-bank di Indonesia hanya menawarkan bunga deposito sebesar 5 sampai maksimal 6% untuk tiap 12 bulan. Yang artinya, uang kita hanya akan bertambah 2-3% hanya dalam waktu 1 tahun apabila kita mengurangkan jumlah bunga deposito tadi dengan inflasi yang diharapkan oleh Bank Indonesia. Atau sebagai gambaran, kalau kita punya uang 100 juta, kemudian kita depositkan di bank selama 1 tahun, maka kita akan mendapatkan keuntungan sekitar 2 juta sampai 3 juta per tahun atau sekitar 160.000 sampai 250.000 per bulan. Pertanyaannya, apakah uang ini cukup untuk kita pakai selama sebulan atau 1 minggu?
Ya, kembali lagi jawabannya tergantung dari cara kamu mengelola dan menggunakan uang itu kan. Kalau kamu makan di warung, mungkin uang itu akan habis setelah kamu makan 10 kali. Tapi kalau kamu pergi ke pasar dan membeli bahan makanan, maka mungkin kamu dapat makan 30 kali atau lebih. Jadi, letak perbedaannya adalah bagaimana cara kamu mengelola dan mengatur uangmu. Masalahnya bukan terletak pada jumlah uang yang kamu punya, tapi cara kamu mengatur dan mengelola uang kamu lah yang penting. Kita masuk ke fakta nomor 2. Sudah tahukah kamu? Menurut statistik, rata-rata satu orang tidak bisa mendapatkan lebih dari $1 juta atau sekitar 15 miliar untuk seumur hidupnya. Tapi di beberapa negara miskin di Afrika, orang di sana bahkan hanya mendapat $1 atau 15.000 per hari. Sementara itu, Bill Gates dapat dengan mudahnya memperoleh $250 atau sekitar 4 juta per detik. Semua tentang cara berpikir dan memahami uang itu sendiri. Di Universal kita akan belajar tentang keuangan, tentang diri sendiri, serta kesehatan secara mendasar, lengkap, dan akurat. Jadi, bagaimana dong cara yang tepat dalam mengatur uang kita? Inilah pentingnya untuk mengetahui dasar-dasar mengatur uang. Kita harus tahu dahulu asal-usul uang, kenapa sebaiknya kita tidak menabung, dan bagaimana uang itu bekerja, seperti yang sudah kita pelajari di atas. Oleh karena itu, kita akan mulai membahas bagaimana dasar-dasar manajemen uang atau cara kita mengatur uang kita. Kita mulai langkah demi selangkah. Jadi ada 4 elemen yang harus kita ketahui lebih dahulu untuk bisa memahami dasar-dasar manajemen uang ini. Yang pertama, kita punya pendapatan. Pendapatan adalah jumlah penghasilan kamu yang kamu dapatkan dari pekerjaan tetap kamu atau dari sumber penghasilan lainnya. Nomor 2, kita punya pengeluaran. Pengeluaran adalah jumlah uang yang kamu gunakan untuk membeli kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, transportasi, dan juga kadang-kadang membeli keinginan seperti cicilan mobil, cicilan motor, nonton bioskop, nongkrong dengan teman, jajan di luar, makan di luar, beli barang-barang mewah, dan lain-lain. Yang ketiga, kita punya aset. Jadi, aset adalah segala sesuatu yang memasukkan uang ke dalam kantong kamu atau yang menambah pendapatan kamu. Contoh aset seperti pekerjaan kamu, investasi saham, royalti, usaha, deposito, bangun kos-kos, dan lain-lain. Yang keempat, kita punya liabilitas. Jadi liabilitas ini gampangnya adalah lawan dari aset atau satu kubu dengan pengeluaran. Jadi liabilitas adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kamu. Contohnya, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan kredit, cicilan HP, bensin, biaya pemeliharaan mobil atau motor, dan lain-lain. Ini adalah komponen dasar dari manajemen uang yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kiyosaki di bukunya yang berjudul Rich Dad, Poor Dad. Kita membagi 4 elemen di atas menjadi 2 tim, yaitu tim hijau beranggotakan pendapatan dan aset. Yang kedua adalah tim merah yang beranggotakan pengeluaran dan liabilitas. Jadi, kedua tim ini saling bertolak belakang satu dengan yang lain. Konsep dasar dalam manajemen keuangan adalah membuat tim hijau mengungguli tim merah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah memperkuat tim hijau, dan cara yang kedua adalah melemahkan tim merah. Dalam memperkuat tim hijau, contohnya adalah seperti menyisihkan uang kita sebelum kita menggunakan, atau istilah kerennya pay yourself first. Yang kedua, membeli saham. Selanjutnya, membangun rumah kos, menabung deposito, membuat akun YouTube, dan lain-lain. Atau untuk melemahkan tim merah dapat dilakukan dengan cara membayar utang berdasarkan dari prioritas bunga yang paling tinggi, kemudian membeli sesuai dengan kebutuhan, mengurangi membeli keinginan atau barang-barang yang tidak perlu seperti HP baru, motor baru, tas baru, atau hal-hal baru lainnya yang tidak terlalu penting. Jadi, tujuan akhirnya adalah memenangkan tim hijau atas tim merah dengan selisih yang sangat besar. Sehingga walaupun pendapatan keluar dari tim hijau, atau dengan kata lain kamu resign dari pekerjaan kamu dipecat, atau kamu sudah malas kerja, tim hijau kamu masih tetap dapat unggul dari tim merah. Atau dengan kata lain, kamu telah bebas secara finansial karena pengeluaran kamu dapat kamu bayarkan dengan aset kamu. Kesimpulannya, uang akan selalu mengalami penurunan nilai dari tahun ke tahun. Jadi, jangan hanya menabung uang, tapi ketahui juga
bagaimana cara menggunakan dan mengelola uang dengan baik dan benar. Membangun aset atau tim hijau dan mengurangi pengeluaran atau tim merah bisa membuat kamu semakin dekat dengan kebebasan finansial. Jika kamu merasa informasi ini berguna dan bermanfaat, bagikan ke keluarga, teman, dan orang-orang terdekat kamu agar mereka bisa mempelajari hal yang tidak sekolah ajarkan. Bersama kami, Invesal. Jangan lupa like dan subscribe dan komen tanggapan kamu mengenai channel ini. Terima kasih.